Menyatakan bahwa sangat gembira bahwa pada akhirnya Syekh Panji Gumilang menjadi tersangka. Dari dijadikannya Syekh Panji Gumilang sebagai tersangka adalah bahwa ternyata seluruh anak bangsa Indonesia tidak boleh ada yang kebal hukum. Karena itu saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada akhirnya Kepolisian Republik Indonesia berani mengambil tindakan tegas. Dengan demikian, entah itu kiai, entah itu polisi, entah itu tentara, entah siapa saja, bahkan menteri sekalipun, kalau bersalah, dia harus rela untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini poin pertama yang paling penting harus saya sampaikan. Yang kedua, saudara Andromeda bersama begitu banyak orang salah sangka kalau menduga atau mengambil kesimpulan bahwa saya membela Panji Gumilang. Saya tidak pernah membela Panji Gumilang. Pertama, saya tidak kenal Syekh Panji Gumilang. Dia tinggal di Indramayu, saya tinggal di Jakarta. Ya, terlebih dahulu tentu kita mengapresiasi pekerjaan apa yang dilakukan oleh Mabes Polri yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan kemarin telah menetapkan Panji sebagai tersangka dan ditahan dari yang selama ini berbulan-bulan diguncang dengan kegaduhan. Saya kira ini fungsi Polri dalam berkaitan dengan apa yang menjadi alasan, ya saya kira Mabes Polri yang lebih kompeten. Sesuatu yang tidak bisa ditolerir artinya berarti Tuhan itu tidak maha dalam segalanya. Karena Tuhan tidak mengerti bahasa Indramayu. Nah, karena dia bilang Tuhan itu bentuk dari penistaan atau penodaan terhadap agama. Dan ini menjadi pintu masuk saya kira yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk kemudian bisa melakukan penyidikan-penyidikan untuk kasus-kasus lainnya. Penuhi panggilan Bareskrim Polri, Panji Gumilang pamitan ke santri Al Zaitun. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang berpamitan dengan para santri. Ia akan bertolak ke Jakarta untuk memenuhi pemanggilan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama. Ribuan santri Al Zaitun dikumpulkan di depan Masjid Rahmatan Lil Alamin pada Selasa 1 Agustus 2023. Dalam siaran YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang berdiri untuk memberikan pesan dan arahan kepada santri, pengajar serta karyawan Al Zaitun. Menyampaikan segala pertanyaan yang akan disampaikan, kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan Syekh, ujarnya. Panji juga menitipkan pesan kepada anak didiknya untuk terus belajar dan belajarlah baik-baik sehat. Syekh hanya pergi beberapa jam saja. Nanti pulang lagi, jumpa lagi, tutur Panji Gumilang. Selain itu, Panji Gumilang juga meminta didoakan agar pemeriksaan yang dilakukan di hadapan penegak hukum dapat berjalan lancar. Belajar baik-baik, ini sudah mengganggu, jam pelajaran sudah 15 menit. Kita berdoa kepada Allah semoga semua dilancarkan dan lancar semuanya, harapnya. Diketahui Bareskrim Polri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang terletak di Indramayu ini dari penyelidikan ke penyidikan. Selain penistaan agama, polisi menemukan adanya tindak pidana lain selain penistaan agama, yakni ujaran kebencian hingga penyebaran berita bohong dari hasil gelar perkara. PBNU menyebut kasus penistaan agama yang menjerat pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak. Dikutip dari jakartainews.id, Wakil Sekjen PBNU Sulaiman Tanjung mengatakan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka dapat menjadi pelajaran. Dia menyerahkan proses hukum perkara tersebut ke polisi. Saya kira tentu ini menjadi pelajaran bagi semua, tidak hanya pondok pesantren tapi semua. Untuk itu kita tunggulah bagaimana proses hukumnya, baru ada sikapnya, ujar Sulaiman Selasa 2 Agustus 2023. Dia menyatakan PBNU senantiasa menghormati proses hukum yang berlaku, termasuk soal penanganan kasus Panji Gumilang tersebut. Jadi PBNU menghormati itu. Di negara ini siapapun yang bersalah tentu harus dihukum. Kalau misalnya dia ada bukti-bukti menurut polisi diperiksa polisi, ya silakan, ujarnya. Terpisah Ketua PBNU Bidang Keagamaan Kiai Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengapresiasi Bareskrim Polri atas penetapan tersangka Panji Gumilang, namun dia mengingatkan asas praduga tak bersalah yang berlaku bagi Panji. Kita mengikuti dan mengapresiasi sepenuhnya proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap Panji Gumilang. Silakan dibuktikan di pengadilan dan diberikan hak hukum untuk membela diri sesuai undang-undang dan asas praduga tidak bersalah, kata Gus Fahrur. Dia mengajak publik bersabar dan mengikuti proses hukum Panji Gumilang. Dirinya pun meyakini polisi akan memproses hukum Panji secara transparan.
Mari bersabar dan mengikuti proses hukum secara baik, kita percaya proses hukum. Dan persidangan akan berjalan baik dan transparan, kata dia. Dikutip dari Surabaya, Panji Gumilang ditetapkan jadi tersangka. Bareskrim Polri resmi menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai tersangka kasus penodaan agama. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro mengatakan proses penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka, kata Johandani dalam jumpa pers di Bareskrim Polri Selasa 1 Agustus 2023. Johandani mengatakan Panji Gumilang masih diperiksa lebih lanjut oleh penyidik. Kini pria asal Gresik itu diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya Panji Gumilang memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh Bareskrim hari ini. Panji diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus penodaan agama. Panji tiba di Mabes Polri pada pukul 13.22 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Panji pun dikawal ketat oleh belasan polisi sejak memasuki gerbang hingga ke dalam gedung Bareskrim Polri.